Setelah 300 meter, belok kanan. Belok kanan. City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya. Kabar pertama dari KI Radio Jember bersama saya Raffiana. Di pertengahan Ramadan, harga tomat di Jember mengalami kenaikan signifikan. Hingga hari ke-18 Ramadan, terpantau para pedagang di Pasar Tanjung Jember menjual tomat dengan harga Rp30.000 per kilogram. Salah satu pedagang, Hamidah, bilang kenaikan harga tomat terjadi sejak 3 hari lalu dari harga sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga terjadi karena ketersediaan tomat dari pemasok terbatas. Hal tersebut membuat barang langka di pasaran. Sementara untuk harga cabai merah besar justru anjlok. Jika sebelum Ramadan harganya di kisaran Rp60 hingga Rp85.000 per kilogram, kini harga cabai merah besar Rp25.000 per kilogram. Kabar selanjutnya, saya Nurul Fitriani dari Seringet FM Malang. Polres Malang bersama UPT Meteorologi Legal dan Pertamina Depo Malang melakukan pengecekan di beberapa SPBU di Kabupaten Malang. Pengukuran itu dilakukan dengan pengujian tera ulang tekanan. Kanit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Malang itu Aji Prakoso menjelaskan, hal itu dilakukan untuk menghindari praktek kecurangan dengan cara mengakali tera atau semacamnya yang dimanfaatkan saat momen Lebaran. Pengecekan tera ulang kemarin dilakukan di 3 SPBU, antaranya di Jalan Raya Karangploso, SPBU di Jalan Perusahaan Raya Tunjung Tirto Singosari, dan juga SPBU Kerajaan Girimulyo Karangploso. Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Disnaker Kabupaten Madiun lakukan monitoring pembayaran THR perusahaan. Berdasarkan catatan, sejak tanggal 25 Maret telah dilakukan monitoring kepada 27 perusahaan. Arif, Kabid Hubungan Industrian Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Madiun bilang, setelah melakukan monitoring 27 perusahaan secara acak, sedikitnya ada 15 perusahaan yang telah memberikan THR kepada karyawannya, sedangkan sisanya masih akan diberikan sebelum H-7 Lebaran. Upaya monitoring ini untuk memastikan bahwasannya perusahaan benar-benar memberikan hak karyawan sesuai surat edaran dari Kementerian. Setelah 300 meter, terus lurus. Dari Suara Surabaya, saya Fadil Rashidi. Pemerintah Kota Surabaya meminta seluruh pengurus RT RW membentuk penanggung jawab untuk mengamankan lingkungannya masing-masing saat berlangsungnya momen mudik Lebaran 2024. Laporan kepada pihak penanggung jawab kemudian ditindaklanjuti dengan Terus lurus. pengawasan yang melibatkan warga setempat yang tidak melaksanakan mudik. Hal teknis pelaksanaan pengawasan lingkungan permukiman penduduk saat masa libur Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah nantinya ada di dalam surat edaran wali kota. Himbauan Setelah 300 meter, belok kanan. saat mudik. Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situbondo, Bidan Sakti Batu, TA Radio Solo, KI Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dari Mata Pamekasan, Maja Mojokerto, Nada Sumedang, dan Suara Bojonegoro Indah. Belok kanan. Kok pernah kesini Mas Radian? Kenapa dia kebingung? Pernah kesini? Pernah. Ini daerah mana ini? Jombok? Ya, Le? Kalau daerah kurang tahu. Hah? Kurang tahu daerahnya. Dekat sama Jombok ini? Sini? Tahu. Tempat sekolah lu di sebelah mana? Kawan dapatkan pengalaman Boten. berbelanja dan pilihan kuliner di Bara Night Market. Sekolah lu sebelah mana sekolahmu? Bara Night Market hanya di Masih Royal jauh dari Residence. sini. Itu ke sini tuh jadi panitia P5. Panitia apa? Panitia P5. Oh, P5 tuh. Sampai dengan 31 Maret 2024. Ajak keluarga Profil dan nikmati tur keliling Pelajar lingkungan Royal Residence Pancasila. pakai turis bus. Jangan sampai ketinggalan, pilih Profil hunian di Royal pelajar Residence Pancasila. dengan mengunjungi rumah contoh. Tim marketing Royal Residence siap Profil mengantarkan Anda.
Pelajar. 0817 751 0-nya 4 kali 7. Pelajar. 0817 751 0-nya 4 kali 7. Royal Residence, comfort is essential. Hah? Itu kan tahu. Ya, kan ayo. 8 dok? Beberapa kawan masih terus menambahkan laporannya. Iya, betul, betul. Betul. Di Merk ya, tanpa muatan. Iya, Pak Ilyas, Betul. Pak Nur Hadi, Pak Siswanto, Pak Janur, Pak Sukarji. Informasinya juga kami teruskan ke AKP Satriana KPU Lantas Polres Metro Surabaya. Karena di situ kan mengikuti melewati beberapa titik ya, ya. Tidak hanya satu polsek ya, seperti itu. Kalau Mer saja memang polsek Rungkut, tapi kan ada beberapa titik yang dilewati. Kami masih menanyakan kembali ke Pak Satriono itu ikut wilayah mana. Kami masih menunggu respon. Kemudian informasi lainnya, ini Bu Ati Sukaryati kehilangan dompet merah resleting kuning berisi perhiasan. Di situ ada 1 kalung, 3 cincin, 5 gelang. Nah, salah satu gelangnya bertuliskan nama Ati. Ini mungkin jatuh saat perjalanan dari Penjaringan Sari arah Ruko Plaza Barata Bratang. Mungkin ada kawan-kawan yang menemukan, bisa diamankan dulu. Pak Lukas tadi perjalanan dari Kandangan Bojonegoro, menanyakan apakah ada kepadatan di sekitaran Kandangan Bojonegoro. Belum ada informasi ya sejauh ini. Betul. Kalau Pak Okta Herda ini mengabarkan di jembatan Anggaswangi melihat ada bapak yang pingsan arah turun, kayak seperti yang naik motor jualan ayam hidup. Dan kami teruskan ke comment center petugas Sidoarjo berarti. Oh iya, Sidoarjo, ini keliru ini. Baik, ini miminnya ngantuk. Kemudian tadi Pak Aryawan melintas di KM 6800 tol dari Satelit mengarah ke Perak, ada plastik besar putih berterbangan. Sudah kami teruskan juga ke Senkom. Pak Siswandi tadi Yo, maju. yang atas stasiun Gubeng itu dia. Itu sudah ada Sekolah. lokasi dan saat ini sedang menunggu derek dan alhamdulillah tidak ada korban. Oke, terima kasih. Halo. Dengan siapa ini? Saya dengan Dito, Pak. Oh iya, silahkan Mas Dito. Iya, saya mau ini report traffic dulu. Boleh. Dari depan saya, Pak. Lihat, ah. Nomor tujuan. Lihat. Alhamdulillah. Banyak berlihat kamu makan. Ini lancar dari Tol Baru ke mana sih? Saya buka terus sampai wakil mana itu. Dar, ayo. Wajahnya nang kene dek, panasan anaknya dek. Ajar semua. Oke. Ayo. Di lampu merahnya. Tapi kaku nang kene kiai tak kayak. Iya, ayo. Boleh nggak Mbak nanggepin yang itu tadi yang di Pondok Chandra itu? Mer. Ya, Ayo. itu Soal truk tadi ya, ugal-ugalan itu. Baru nang ada Indonesia nih. 1 minggu lalu. Enggak panas di situ. Jadi tujuan arah ke bandara itu dari Ayo. yang jembatan itu Mbak, yang sebenarnya ada Universitas UIN ya. Ayo kon pilihan. Iya. Nah, di situ tuh mau masuk arah ke Main catur tadi. Nggih. Wah, mantap. Lawan siapa? di belakang itu Lawan DKC tuh bisa tuh. berikut. Apa truknya sama ya? Sama Abi main catur ya. Kita beli papan catur aja nanti. Apa truknya sama dengan yang dimaksud Bu Eli tadi? Ayo. Nanti saya ini kan Sa, kamu besok udah libur, Sa? Rodono. Terus saya. Enggak, Rodono itu enggak ketak aku ini. Oh, iya. Apa? Mana? Titik mana? Di mana? Ya, oke ya. Wis ya, tangan hati-hati minggir. Saya. Ayo. Oh, saya duduk titik. Cover. Tapi nggak tahu ya berhentinya di mana gitu. hanya kan itu Wis deh. Ya, jadi Bu Eli juga bilang. Iya. Dorong saya, aku lama tuh dorong. saya kalau Terus aku menunggu. Oh, saya, ayo. Ayo. Wis
Bisa. Wes. Tangannya hati-hati. Enggak wes, wes mari. Tangannya. Ayo cepetan. Tangannya hati-hati. Terus. Tangannya. Tuh, api kurang rapet, Rek. Tangannya hati-hati. Wes, ayo. IKEA menjadikan momen hari raya Anda lebih istimewa. Sofa, meja, perabot rumah tangga, dan lebih dari 1.200 produk IKEA lainnya diskon sampai Gak kaos, gigi sih. Ajak keluarga, Iya. pasangan, Padahal wes foto, dan video Anda mah. selama IKEA Kaos sale ya, wes jadi, sampai wes. 7 April Kirim menang 2024. grup. Promo ini berlaku di seluruh toko IKEA, termasuk untuk pembelian online di aplikasi IKEA Indonesia dan ikea.co.id. Semakin meriah, Anda juga bisa belanja pernak-pernik rumah dengan harga murah mulai 20 ribuan. THR tetap aman, open house nyaman. Belanja hemat perabotan rumah tangga di IKEA. Ayo kunjungi toko IKEA, nikmati promo diskon sampai 75% untuk lebih dari 1.200 produk pilihan. Informasi selengkapnya cek website ikea.co.id. Kebahagiaan hari raya lebih istimewa bersama IKEA. Udah Ramadan keberapa? Buka puasa kok gitu aja. Jadikan ngabuburit Anda lebih istimewa, datang ke Bank Jatim Kris Ramadan Vaganza. Di mana aja bisa. Dalam event kolaborasi Suara Surabaya Media dan pemerintah Kota Surabaya mempromosikan dan mendukung UMKM. Ngabuburit bisa sambil belanja produk kerajinan dan kuliner hadiah UMKM supaya Lebaran makin glowing. Anda juga bisa ikut beauty class, ada juga live music dengan door prize jutaan rupiah. Semakin meriah lagi, ikuti lomba gambar, mewarnai, lomba patrol, dan fashion show busana muslim. Sebagai pelengkap ada tausiah, bekal menambah keimanan. Manfaatkan juga pelayanan publik seperti aktivasi identitas kependudukan digital, SIM Corner, medical check-up, donor darah, pasar murah, layanan pajak daerah, dan bengkel mudik. Ajak keluarga, kawan, pasangan, dan semuanya datang ke Bank Jatim Kris Ramadan Vaganza. Di mana aja bisa. Balai Kota Surabaya, Jalan Wali Kota Mustajab nomor 59, mulai tanggal 25 sampai 31 Maret 2024. Acara ini didukung oleh Official Catering by Jatiroso Catering, nikmat rasa selera sejati, Yamaha semakin di depan, Viva Cosmetics, Apollo Gadget Store, beli handphone dapat mobil, Faber Castle, sahabat semua usia, BPC Hipmi Surabaya, Montis, higienis praktis pakai Montis, sirup Kurnia, sirup kesegaran keluarga Anda, Tengu, Satya Mandiri Motors, Fiesta, rasakan enaknya setiap hari, Fiesta Ready Meal, enak, praktis, dan terjangkau, Honda, The Power of Dreams, PDAM Kota Surabaya, Aziznu UNU Jawa Timur, Pegadaian, dan Bank Indonesia. Jatim Kris Ramadan Vaganza, di mana aja bisa, dipersembahkan oleh pemerintah Kota Surabaya dan Suara Surabaya. Flash News. Lawan Manchester City tanpa Kyle Walker dan John Stones back saat menjamu Arsenal dalam laga lanjutan Liga Inggris dini hari nanti. Kata Pep Guardiola pelatih, cedera kedua bek andalan City itu didapat saat membela timnas di jeda pertandingan internasional. Demikian Flash News dipersembahkan anugerah baru karpet. Penyedia karpet kantor, permadani, dan sajadah masjid terlengkap. Melayani pengiriman, obras, dan pemasangan. AB Karpet ada di Malang, Mojokerto, Jombang, dan Gajah Mada 211 Sidoarjo. Iya tapi. Iya tapi. Ramadan di negeri orang. Bulan Ramadan selalu disambut dengan kehangatan dan sukacita di setiap negara karena suasananya yang teduh dan penuh dengan berkah. Tapi suasana itu akan kita temukan di jalur Gaza Palestina karena masih dalam suasana perang. Vicky Rafiul Haq, relawan Mercy yang melakukan di jalur Gaza, menyampaikan Ramadan tahun ini di Palestina.
Le kayak gini le. Mas Radian, lihat ini. Kita bangun minimal klinik dulu baru rumah sakit, nanti le kayak gini le. Pakai apa? Ramadan ini tentunya sangat berbeda dengan bulan Ramadan sebelumnya, di mana saat ini agresi Israel masih terus berlanjut dan jumlah korban masih terus berjatuhan. Dan pada tahun lalu contohnya kita bisa merasakan ketenangan dan situasi yang aman saat menjalankan ibadah puasa. Namun pada bulan Ramadan ini tidak kita rasakan pada tahun ini. Kalau di Jalur Gaza, karena di sini ada 4 musim, saat musim dingin puasa bisa 15 jam lamanya, namun jika musim panas bisa mencapai hampir sekitar 40 jam. Namun tahun ini alhamdulillah puasanya diperkirakan di musim dingin ataupun musim semi, sehingga jam puasanya tidak terlalu lama, yang berkisar di angka 15 jam saja. Untuk kegiatan ngabuburit sendiri pada tahun lalu kita sering menghabiskan di pantai atau berbuka di rumah-rumah makan, atau kita sering memasak makanan-makanan Indonesia seperti membuat rasanya es buah, gorengan, dan lain-lain. Untuk makan malamnya kita membuat tepung ayam, rendang, masakan Indonesia lainnya. Namun tahun ini sekali lagi kita tidak bisa melakukan karena kondisi yang sangat mencekam dan kondisi bahan pangan, air bersih sangat-sangat meringkus di Jalur Gaza. Masyarakat Gaza pun sama seperti kita yang kita rasakan, mereka tidak bisa ngabuburit, sulit mencari air bersih dan bahan pangan. Untuk sholat tarawih, kemungkinan besar pada tahun ini mereka hanya bisa melaksanakan di camp pengungsian mereka, seperti di sekolah-sekolah PBB maupun sekolah pemerintah, maupun di tenda-tenda pengungsian. Karena saat ini sudah terdapat 400 kurang lebih masjid yang hancur rata dengan tanah maupun yang mengalami kerusakan. Dan sekali lagi seperti yang saya sampaikan di atas, mungkin mereka hanya sahur apa adanya, karena saat ini pun masih banyak masyarakat Gaza yang kelaparan, bahkan di Gaza Utara banyak anak yang kelaparan meninggal. Dan mayoritas masyarakat Gaza saat ini hanya makan sehari sekali atau 1 hari sekali. Itu tentunya karena kondisi yang semakin memburuk. Baru saja Anda mendengarkan Ramadan di Negeri Orang yang dipersembahkan Suara Surabaya. Hah? Bersama Suara Surabaya. Udah kenyang? Jadi Udah kenyang? Hah? Apa? Kenapa? Kenyang? Kenyang tadi. Udah sahur gitu loh. Udah sahur gitu loh. Abi tadi mau cari kopi nggak kedapat. Nggak sahur kopi tadi. Ke arah Bangkalan. Jadi berangkat ke Madura, nanti dari Madura balik ke Batu Putih. Udah kenyang kan? Kuat ya? Ya, ini juga di banyak nih di Udah ke sini Mas Radian? Udah ke sini? Kereng di Loh, terus kemana? Suswanto juga menyoroti soal tadi Setelah 200 meter, belok kiri. Belok kiri. Melakukan pengecekan dan penggantian komponen juga diagnostik kendaraan dengan poin-poin. Astra Auto Service menjamin kualitas dengan suku cadang asli, mekanik profesional dan fasilitas modern. Booking sekarang juga dan nikmati diskon sampai 50%. Hubungi Kaisar di 15 0015.
guru sebelah Mas Radian kan lho. Masa ndak coba. Udah sih bisa sama Mas Radian. Lehermu itu loh. Ada kemeja super custom, stiker super cute. Dek, anu dek kuliah dek. Dek, Astagfirullah lali aku rek. kuliah dek. Ya Allah. Iya. Oke, apa jenenge? Apa kuliah itu? Oke, apa? Baju takwa. Duduk apa? Dia baju takwa ambil apa? Enggak ketok iki apa background apa jadi enggak ketok aku nyetir ngono dek. Oh, backgroundnya apa nanti? Backgroundnya yayasan atau apa aja? Ketok ini iki. Recording in progress. Jadikan beban, tapi jadikan hiburan Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu yang belum pernah lihat kampus Unisula, monggo dengan senang hati kami menerima ini jam Abi sekolah lagi le. Jam 8 sampai jam 4. Radian. Senin Sekolah sampai lagi. Sabtu ya Bapak Ibu. Jadi kita bukan kampus apel-apel, tapi benar ada kampusnya, benar ada dosennya. Jadi silakan Bapak Ibu datang ke Unisula dengan senang hati kami menerima Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan? Izin Bu, saya Bu Muhammad Taufik. Muhammad Taufik, mohon Pak. Bu, Iya, silahkan Pak. tadi kan ada di dekat box Andi tadi ada aspek tepat waktu. Yang seringkali lama penelitian itu kan terkait dengan disertasi Bu. Nah, itu kalau supaya bisa menyicil atau
dimulai dari awal itu bisa nggak Bu, dengan cara bagaimana Bu caranya Bu? Iya. Terima kasih Pak Taufik. Pak Taufik dari mana ini Kakak? Saya Palangkaraya Bu. Palangkaraya, oke. Sudah Pak Ibu, ada lagi selain Pak Taufik? Dibuka tapi jangan masuk. Mohon izin Ibu Anit. Oh iya, Pak Ahmad, monggo. Izin Ibu, untuk yang berkenaan dengan football yang jelas, itu apakah untuk S2 saya kebetulan kan dari Unisula. Nah kebetulan itu apa masih bisa dipakai? Apa harus mengikuti ulang lagi Ibu? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Gianto Saputro dari Semarang aja ya Pak ya, ini ya? Semarang tapi asli Bengkulu Ibu. Oh Bengkulu, oke. Ya terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu Bu? Satu lagi ya? Ya Pak Farhan monggo. Terima kasih Bu. Saya dari NTB Lombok. Sepertinya saya yang paling muda di sini. Dari mana Mas? Jadi pertanyaan saya, NTB Lombok. Oh NTB. Saya paling junior di sini Bu. Oh gitu. Nah, kan tadi ada saya perhatikan, sepertinya kita hanya 2 semester teori. Ya. Semester 1 sama semester 2, semester 3 itu sudah masuk penyusunan proposal disertasi sampai ujian dan seterusnya. Nah untuk di semester 1 sama semester 2 ini, apakah kita masih sama seperti S1 maupun S2 harus program SKS dulu gitu, atau langsung diprogramkan? Halo? Halo? Iya Pak Farhan. Iya. Kontak-kontak. Benar. Oke, apakah harus diprogramkan SKS atau itu sudah dipaketkan dari start? Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ada 3 penanya. Mungkin nanti yang lain sambil ini ya, karena waktunya segini. Terakhir Bu, mungkin pendek bisa Bu 1. Selamat datang Bu Rida, Ahmad Gianto. Pak. Ya, ini Bu, mungkin saya dari siap. Saya dari Kaimana, Papua Barat, ya paling ujung. Kaimana. Ya Pak. Menjadi Kaimana ya Pak, menjadi Kaimana ya. Siap Ibu. Ya, saya pernah ke sana nih. Ya, saya kerja di kejaksaan tapi diperbantukan sebagai kabak hukum di Pemda. Mungkin izin bertanya langsung saja Bu, berkaitan dengan disertasi yang ditanyakan. Kalau memang relevan, apakah bisa Bu, kita dari tesis itu kita upgrade menjadi disertasi kalau memang temanya memungkinkan? Mungkin itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Setiawan atas pertanyaannya. Mungkin itu dulu ya Pak Ibu, nanti mungkin bisa ditanyakan via Japri, karena waktu kita habis ini ada matrikulasi. Monggo Prof Anis. Prof Anis. Iya. Ada 4 penanya, Prof. Iya, sudah disebutkan buahnya pertanyaannya. Kartun Pak Ahmad Taufik. Kartun Kira-kira bisa tepat waktu nggak? Dan bagaimana, apakah bisa dimulai sekarang untuk penyusunan disertasinya begitu? Kemudian Pak Ahmad Gianto, S2 itu kebetulan S2-nya Unisula Prof. Apakah masih bisa dipakai untuk S3? Kemudian Pak Farhan, ini S3-nya yang dipakai TOEFL-nya. Oh, TOEFL-nya. Kan S2 sudah, pakai S3 tetap masih harus lagi.
Kemudian Pak Farhan dari Lombok ini, apakah S3 ini programnya seperti SKS atau paket itu? Kemudian Pak Setiawan, bisa nggak tesis itu diupdate menjadi disertasi gitu, Prof? Ya, baik. Bapak Ibu yang berbahagia, luar biasa ya. Ini sudah memanas ya. Ibaratnya mobilnya sudah jalan ya, dengan power ya. Ditambahi power ini nanti semakin cepat ya. Ya, baik dari Pak Taufik. Sebetulnya bisa Bu Anis kasih cerita ya. Dulu termasuk Bu Anis juga lulus tercepat ya di program Dr. UNS Surakarta ya, dan dengan predikat cum laude ya, dan juga mengikuti program sandwich di Putra University dan dibimbing langsung oleh Prof. Heng Ading ya. Nah, apa rahasianya dulu kenapa Bu Anis juga cepat lulus? Karena dari awal seperti ini Bapak Ibu masuk, kita sudah memprepare apa yang akan kita tulis ya. Kemudian tugas-tugas di semua mata kuliah itu ketika membuat paper kami support kepada seluruh mahasiswa, sehingga pada saat nanti semester 2 itu Bapak Ibu sudah mengajukan judul, dan juga pembimbing, dan tidak dengan waktu yang lama sudah siap-siap juga nanti mengikuti MKPG ya, dan selesai baru bisa mengikuti ujian pramuka. Nah, inilah Bapak Ibu yang menjadi bagian daripada akselerasi kita, dan memang rata-rata mereka yang di luar sana teorinya padat, lama, dan sehingga pada saat semester 3 sudah lupa. Tapi justru ini gerakan ini yang nanti bisa menjadi virus ya, kebaikan untuk satu angkatan di 2004 di angkatan ini, angkatan yang sangat bagus ya, angkatan 24 di tahun 2024 ya. Jadi membahagiakan. Kemudian apakah kalau sudah TOEFL di S2 nanti dipakai? Kan passing grade-nya beda Bapak ya. Passing grade-nya di S2 itu hanya 400 ya, 50 ya. Kita ini 550 ya. Tentunya itu nanti database-nya di Silat adalah database ketika untuk para syarat ya di S2. Tapi kalau di S3 nanti khusus kan, passing-nya 550 mengikuti proses ya. Hanya apa? Hanya untuk TOEFL itu tidak ada limitation-nya, tidak ada batas waktunya Bapak Ibu. Jadi long life ya, selama Bapak Ibu ini menempuh pendidikan program dokter kita, sehingga sertifikat maupun surat keterangan TOEFL itu bisa dipakai sampai Bapak Ibu nanti lulus. Cukup satu kali aja, cukup sekali ya kan. Aku merasa apa ya, merasa susah saat ujian, bagi yang susah, tapi buatlah ujian yang membahagiakan. Aman ya. Jadi
ketika kita daftar terkait dengan TOEFL, dia sudah meng-approve, ya sudah approve, baru langkah yang selanjutnya. Kemudian apakah tesis itu bisa dikembangkan untuk menjadi disertasi? Why not? Ya kenapa tidak ya? Justru itu yang kami harapkan, karena itu membantu Bapak Ibu untuk akselerasi, untuk percepatan ya. Memang ada kalanya orang ideal gitu. Saya nggak mau, saya mau jadi dokter yang spesifik di sini, yang ini mau meneliti ini, yang menawar itu, ya boleh, ya kan kami juga mensupport itu ya. Namun memang kami tidak bisa menjanjikan Bapak Ibu bisa lulus tepat waktu. Tapi kalau sudah persiapan sudah ada, dikembangkan dari tesis menjadi disertasi, bukan nanti di copy paste diganti judul, bukan. Tapi dikembangkan apa temuan yang ada di dalam tesis itu, dikembangkan sehingga Bapak Ibu senang dan bahan-bahannya bisa mudah diakses, data-datanya dikembangkan lagi. Memangnya ada Bu Anissa, ada kan? Dulu misalnya tentang kekerasan seksual ya. Kalau kekerasan seksual itu sebetulnya hanya 4 bidang, hanya bidang fisik ya, kemudian psikis, pelantaran ekonomi, dan juga kekerasan tadi fisik, psikis, pelantaran ekonomi ya. Itu adalah bagian ya, hanya 4 bidang saja. Namun pada saat pada saat munculnya Undang-Undang 18 tahun 2023 ya Budina ya, kekerasan seksual itu menjadi panjang ya. Bapak Ibu nyuruh istrinya untuk KB itu kekerasan seksual, nggak boleh itu ya. Ya, seperti itu misalnya. Kemudian ibu menyuruh bapak vaksetomi, ya itu juga nggak boleh ya kan. Itu menjadi kekerasan seksual. Jadi kemudian di situ juga ada hal yang baru. Dulu yang direhabilitasi itu hanyalah pelaku ya, korban ya. Korban itu direhabilitasi ya, karena dia kekerasan itu traumatik dan segala. Tapi di dalam undang-undang TPS pelaku itu juga direhabilitasi gitu ya. Ada perubahan-perubahan dan itu bisa dikembangkan. Dulu ketika hukum pidana kita tidak memperbolehkan ada perdamaian ya, tapi sekarang peace ya Bu ya, Budina ya, dengan restoratif justice. Bahkan kejaksaan punya rumah perdamaian ya, rumah perdamaian atau rumah restoratif ya, dan itu bisa dikembangkan lagi ya. Nah, itulah Bapak Ibu, artinya justru kita senang ya, penguatan keilmuan itu kalau kita lihat itu berarti fishbone ya. Fishbone itu dari mulai mulai dari ekornya sampai jalan ke atas itu adalah state of the art-nya itu relevan ya. Nah kemudian ada lagi apa Bu Anim? Sistem paket. Oh iya, kuliah kita sepaket, tidak sistem SKS ya, atau sistem kebut semalam ya, bukan. Satu paket, jadi paket di semester 1 ya, semester 2, kemudian semester 3 ya. Jadi gitu ya Pak, Bapak Ibu semuanya. Ini mohon maaf ya, waktunya singkat, nanti bisa dicatat aja HP-nya Bu Anis, 0811 catat 0811 catat 2900 219 nih, catat deh. Izin Bu, diulang Bu. 0811 catat nih, 0811 2900 219 nih. Terima kasih Bu. Ya, sudah ya. Sudah jalan ya. Iya. Ya. Monggo, ini nomornya Bu Anissa. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, langsung terus di WhatsApp-nya aja, nggak apa-apa. Nah, insya Allah Bu Anis 24 jam ya memberikan jawaban ya, kalaupun nanti aku sahur dan dijawab ya. Jadi aman ya Bapak Ibu, 0811 2900 219.
Ya, itu sudah ya, Prof. Ya, sampun. Ya, terima kasih Prof Anis. Semoga dengan penjelasan akademik Bapak Ibu rasanya tidak nano-nano, ya. Jadi apa namanya harus punya target Bapak Ibu semester ini, semester berikutnya ya sudah kapan harus lulus gitu kan. Data-data sudah mulai terkumpulkan. Kalau selama ini jalan-jalannya ke mall yang dilihat baju sama tas, mulai sekarang yang dilihat juga buku ya, toko-toko buku dimasuki ya. Ya Pak Ibu sudah masuk grup di WhatsApp semua. Semoga kita saling menyemangati, bisa masuk bareng, keluar bareng ya. Jadi sudah kapan ya Pak Ibu, Bapak Ibu yang akan menentukan, karena ijazah juga sudah jadi ya Prof, tinggal ngasih tanggal. Namanya sudah ada semua ya, ada Dr. Ibrahim, Dr. Ahmad Taufik ya, bisa pesan kartu nama ya, mahasiswa S3 Unisula begitu. Ya Pak Ibu, terima kasih sekali pertemuan pada hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih pada Kaprodi, Prof Anis dan teman-teman di S3. Terima kasih pada Bapak Ibu semua. Kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dari Zoom ya, karena langsung aja tadi jadi Ibu Dr. Hidayati ya. Kalau Ibu selamat belajar, selalu dan belajar di Prof. Terima kasih Bu Adi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini keluar dulu atau gimana ya? Mohon izin Bapak Ibu semua mahasiswa program Dr. S3 Ilmu Hukum, Bapak Ibu tidak perlu keluar dari Zoom ini karena akan dilanjutkan oleh Bu Ece Widayati selaku WD1 yang akan kita melakukan kuliahan pada hari ini. Sebelumnya akan kami sampaikan tata aturan perkuliahan. Untuk yang pertama, Bapak Ibu, ketika perkuliahan berlangsung, dimohon untuk memperhatikan ketika berbicara dan juga sana. Yang kedua, dimohon Bapak Ibu ketika perkuliahan berlangsung mematikan mikrofon dan juga berikan pertanyaan maupun sanggahan. Mungkin dapat mengangkat tangan dan juga menutupkan mikrofon Bapak Ibu semua. Untuk selanjutnya, ketika Bapak Ibu melakukan aktivitas lain, dapat mematikan kamera pada saat matikan kamera pada saat mengikuti perkuliahan ini. Mohon izin, ini Ibu Ece Widayati sudah hadir di laman Zoom ini. Untuk waktu dan tempat kami aturkan, monggo Bu Widya. Terima kasih Mas Arifin, Ibu Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Bapak sekalian, selamat datang dan bergabung di program Doktor Ilmu Hukum. Tadi sudah mendengarkan penjelasan akademik secara komprehensif ya, dan pesannya adalah bahwa ketika Ibu Bapak sudah berniat untuk melanjutkan studi harus sampai selesai. Nah, karena sekarang teknologi sudah berkembang luar biasa, Ibu Bapak bisa saling menyemangati begitu ya, karena kalau nanti ada yang belum selesai sementara teman-temannya sudah mau habis, itu semangatnya menjadi berkurang gitu. Sehingga kalau ada Ibu Bapak yang males-malesan atau nggak semangat gitu, tidak semangat, maka yang lain bisa menyemangati supaya nanti ketika kita masuk ke PDIA bersama-sama, nanti wisudanya bisa dilakukan bersama-sama. Jadi tadi sudah disampaikan ya, mulai hari ini dipikirkan apa nanti disertasi yang akan ditulis gitu ya. Jadi supaya nanti bisa selesai, karena di dalam undang-undang
Jadikan judulnya disertasinya Abi. Regulasi baru ya Permendikbudristek nomor 53 atau tolong Mas Hafid aja, Fit. Itu tidak ditentukan jumlah SKS-nya, hanya jadikan judul disertasi yang di semester 1, semester 2, semester 3 apa yang harus diberikan kepada mahasiswa di program doktor. Dan tadi Bu Ani sudah sampaikan bahwa apa masalah dia judul disertasinya Abi dipaketkan terkait dengan mata kuliahnya. Nah Ibu Bapak sekalian, ini latar belakang Ibu Bapak sekalian bermacam-macam ya. Apa judul disertasinya Abi? Mungkin kemudian latar belakang pekerjaan juga bermacam-macam, maka perlu diberikan penyamaan persepsi ya, penyamaan persepsi terkait dengan materi-materi apa nanti yang akan diperoleh ketika Ibu Bapak berkuliah di program doktor ilmu hukum Unisula. Nah hari ini sama saya Bu Widayati ya, sudah tertulis di situ. Kebetulan saya diamani menjadi wakil dekan 1 di Fakultas Hukum Unisula dan menjadi pengajar di program doktor ilmu hukum PDIH Unisula. Konsentrasi Bu Wida ada di hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dan Ibu Bapak ketika nanti mempunyai pemikiran untuk menulis tentang materi atau tema tentang hukum tata negara atau hukum administrasi negara, silakan bisa berdiskusi ya, sama seperti Bu Anis tadi. Kami di Fakultas Hukum Unisula berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Ibu Bapak sekalian, dan HP-nya harus NP 24 jam begitu ya. Kalau WA itu kan bisa dibaca kapan-kapan, ketika kita sedang repot tidak sempat membaca, tapi ketika waktu luang bisa terbaca, sehingga komunikasi yang diinginkan oleh Bapak Ibu sekalian bisa kita respon. Nah hari ini saya kebagian materi tentang perkembangan pemikiran hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Ini hukum tata negara Indonesia berkembang luar biasa ya Ibu Bapak sekalian. Ini terkait dengan hari ini ya, pelaksanaan pemilu, baik pemilu presiden, pemilu presiden wakil presiden, pemilu legislatif gitu ya. Kemudian nanti ada pemilu kepala daerah sebentar lagi, dan orang mengatakan bahwa pemilu presiden wakil presiden, pemilu legislatif tahun 2024 itu menjadi pemilu yang terburuk begitu ya. Nah karena pada masa lalu itu kalau kecurangan pemilu ya mungkin ada gitu ya, cuma kalau sekarang itu perkembangan teknologi sudah luar biasa, sehingga ketika terjadi penyimpangan bisa terdeteksi ya. Ibu Bapak bisa mengikuti persidangan di Mahkamah Konstitusi karena itu bisa disiarkan secara langsung, atau kalau Ibu Bapak tidak bisa mengikuti secara langsung bisa melalui alat teknologi yang Ibu Bapak punya, bisa HP, bisa melalui iPad, bisa melalui laptop gitu ya, sehingga kita bisa mengikuti perkembangan bagaimana sekarang pada tahap penyelesaian sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi gitu. Nah ini mungkin saya akan memberikan materi terkait dengan basicnya saja yang mengenai hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Nah nanti ketika Ibu Bapak membaca artikel atau membaca buku atau membaca tulisan-tulisan, mungkin ada beberapa penulis yang menggunakan istilah hukum tata negara itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang menggunakan istilah Perancis yaitu droit konstitusional, ada yang menggunakan istilah Inggris yaitu constitutional law, ada yang menggunakan istilah Belanda yaitu staatsrecht gitu ya. Kalau buku-buku zaman kuno itu menggunakannya istilah Belanda ya, staatsrecht gitu. Nah tetapi dari beberapa istilah itu yang dibahas substansinya adalah sama gitu. Nah pengertian hukum tata negara di berbagai buku nanti panjenengan bisa baca gitu adalah hukum yang mengatur organisasi negara beserta dengan segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut gitu ya. Maka kemudian nanti ada bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemilu, itu menjadi cakupan dari hukum tata negara. Nah kemudian kalau mungkin di S1 ada yang sudah pernah kuliah di Fakultas Hukum, ada mata kuliah ilmu negara. Kalau ilmu negara itu objek kajiannya sama-sama negara gitu ya. Hanya kalau ilmu negara itu kita mengkaji negara itu secara umum ya, tidak berbatas pada ruang dan waktu, tidak terbatas pada tempat tertentu. Tapi kalau sudah kita bicara mengenai hukum tata negara,
sama-sama objek kajiannya adalah negara, tapi yang dikaji oleh hukum tata negara itu adalah negara yang sudah berbatas ruang dan waktu. Nah tentunya kalau kita di Indonesia ya kita akan mengkaji hukum tata negara Indonesia gitu ya. Objeknya, tempatnya adalah di Indonesia, keadaan dan waktu tertentu. Kalau dalam kajian hukum tata negara itu biasanya keadaan dan waktu tertentu itu bisa dibagi berdasarkan pemerintahan. Misalnya begini, sistem pemilu, pada kita mengkaji tentang pemilu misalnya, kita mengkaji pemilu itu bisa dibagi menjadi 3 pemerintahan, misalnya pemilu pada masa pemerintahan Orde Lama, pemilu pada masa pemerintahan Orde Baru, pemilu pada saat reformasi. Atau bisa juga kita membahas sistem pemilu itu untuk waktu tertentu itu berdasarkan berlakunya konstitusi atau berlakunya Undang-Undang Dasar di Indonesia gitu ya. Misalnya sistem pemilu pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Kemudian sistem pemilu berdasarkan berlakunya Konstitusi RIS 1949. Sistem pemilu berdasarkan berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Kemudian sistem pemilu berdasarkan berlakunya Undang-Undang Dasar 45 setelah dilakukan perubahan. Jadi objek yang dikaji itu negara, hanya tadi sudah negaranya ditentukan, berbatas ruang dan waktu gitu ya. Nanti tadi berdasarkan pembagian bisa pemerintahan, bisa berlakunya konstitusi, atau bahkan bisa berdasarkan berlakunya undang-undang dasar gitu, atau berlakunya undang-undang ya. Kemudian lingkup kajian HTN, apa tadi Ibu sudah sampaikan, lingkup kajian HTN itu ada bentuk negara misalnya, ada bentuk pemerintahan, ada sistem pemerintahan, pemisahan atau pembagian kekuasaan, kemudian sistem pemilu, hak asasi manusia, dan sebagainya yang terkait dengan hal-hal fundamental yang ada di dalam sebuah negara gitu. Nah ini Ibu Bapak sekalian, jangan sampai terbolak-balik ya terkait dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, itu kita harus memahami, tidak boleh terbolak-balik. Kalau bentuk negara itu ada negara kesatuan dan ada negara federal atau negara serikat gitu ya. Nah kalau negara kesatuan itu seperti di Indonesia gitu, cirinya adalah yang utama itu tidak ada negara yang berdaulat di dalam negara kesatuan gitu. Kemudian kekuasaan itu ada pada pemerintah pusat, dan kekuasaan pemerintah pusat itu kalau negara kesatuan menggunakan azas desentralisasi akan mengalir ke daerah. Kalau di Indonesia ya ke daerah provinsi, daerah kabupaten, kota, itu negara kesatuan. Nah kalau bentuk negara serikat, ciri utamanya adalah ada negara bagian yang berdaulat di negara yang bersangkutan gitu. Misalnya di Amerika Serikat, dan kekuasaan itu ada pada negara bagian, dan kekuasaan akan mengalir dari negara bagian ke pemerintah federal gitu ya. Nah tetapi ketika negara itu misalnya di Indonesia, kita menyatakan diri bahwa negara Indonesia itu bentuknya negara kesatuan gitu ya. Nanti Ibu Bapak bisa dibaca kembali Undang-Undang Dasarnya ya, di pasal 1 ayat 1 misalnya, di situ dikatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik gitu. Kemudian di pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar dinyatakan bahwa wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, provinsi dibagi atas kabupaten kota. Kemudian di pasal terakhir ya 37 ayat 5 di situ dinyatakan khusus terhadap bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan gitu. Artinya ketika kita mengubah Undang-Undang Dasar, maka bentuk negara itu tidak boleh diubah gitu. Nah, panjenengan mungkin sering mendengar ya, Ibu Bapak sering mendengar bahwa NKRI harga mati gitu. NKRI itu harga mati. Tetapi kalau kita lihat baik di dalam regulasinya secara formal maupun di dalam prakteknya, negara kesatuan Indonesia itu ada variasi implementasinya dan regulasinya, yaitu divariasi dengan model federal. Jadi ada unsur federalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia gitu. Misalnya terkait dengan pemilihan kepala daerah gitu ya, pemilihan kepala daerah gitu.
pemilihan kepala daerah yang diterapkan di Indonesia secara langsung sejak tahun 2005 itu merupakan ciri dari negara federal gitu. Seperti di Amerika Serikat itu ada 50 negara bagian, maka gubernur negara bagian itu dipilih oleh masyarakat di negara bagian yang bersangkutan gitu. Kemudian juga pembagian kekuasaan atau pembagian kewenangan gitu ya, antara urusan pemerintahan pusat ke daerah gitu. Kalau di dalam negara federal itu kekuasaan mengalir dari negara bagian ke pemerintah pusat, sehingga yang diberikan kepada pemerintah pusat itu sudah ditentukan secara limitatif gitu. Sementara kekuasaan sisanya itu ada pada daerah atau residu powernya itu ada pada negara bagian gitu. Nah di Indonesia meskipun kita negara kesatuan, kekuasaan mengalir dari pusat ke daerah, residu power itu ada di daerah. Karena apa? Karena ketika pemerintah pusat kemudian membagikan sebagian kewenangannya kepada daerah atau menyerahkan urusan sebagiannya kepada daerah, itu pemerintah sudah mengambil yang limitatif dulu, yang menjadi urusan dasar pemerintah pusat itu apa saja gitu. Sementara sisanya semua diserahkan kepada daerah. Jadi residu powernya itu tetap di daerah. Nah itu menunjukkan bahwa dalam setiap negara itu jarang sekali yang menerapkan sistem ketatanegaraan itu secara murni. Masing-masing ada variasinya gitu ya. Seperti bentuk negara Indonesia ada variasi federalismenya gitu. Nah kemudian yang kedua ada bentuk pemerintahan gitu ya. Ada bentuk pemerintahan. Nah bentuk pemerintahan itu ada bentuk pemerintahan republik dan ada bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan gitu ya. Bentuk pemerintahan republik dan monarki atau kerajaan. Kalau bentuk pemerintahannya itu republik, itu kepala negaranya dipilih gitu, seperti Indonesia dan di banyak negara yang lain gitu. Bisa dipilih secara langsung atau bisa dipilih dengan cara perwakilan. Dan di Indonesia kita sudah menerapkan kedua-duanya. Sebelum tahun 2004 ya, kepala negara itu dipilihnya oleh MPR dengan cara perwakilan. Mulai tahun 2004 sampai dengan hari ini kepala negara itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Itu bentuk pemerintahan republik gitu ya. Jadi kepala negaranya dipilih. Nah, tetapi kalau dalam bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan itu kepala negaranya ditetapkan. Ya, biasanya secara turun temurun gitu. Misalnya di Inggris, kemudian di Belanda, kemudian di Jepang, di Brunei Darussalam, di mana lagi Malaysia gitu ya, itu kepala negaranya ditetapkan gitu. Tapi kalau republik kepala negaranya dipilih. Dan di Indonesia selain ada di pasal 1 ayat 1 tadi ya, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah kemarin kita baru saja memilih kepala negara gitu ya, pada tanggal 14 Februari 2024 yang kemudian diumumkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret 2024 dan sekarang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi. Dan itu diatur dalam konstitusi. Nanti Bu Bapak bisa membaca pasal 6, pasal 6A itu adalah proses memilih presiden. Kalau di Indonesia ya, kepala negara kita namanya presiden gitu. Nah tapi kalau di negara kerajaan itu kepala negaranya ditetapkan ya, biasanya turun temurun. Kemudian yang ketiga, lingkup kajian ASEAN adalah sistem pemerintahan gitu ya, sistem pemerintahan. Kalau sistem pemerintahan itu ada sistem pemerintahan presidensial dan ada sistem pemerintahan parlementer gitu. Dalam sistem pemerintahan negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial itu presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Nah sementara dalam sistem pemerintahan parlementer itu presiden atau raja, ratu, kaisar tadi ya berkedudukan sebagai kepala negara saja. Untuk kepala pemerintahannya diserahkan kepada Perdana Menteri gitu. Nah di Indonesia kita menganut sistem pemerintahannya adalah presidensial. Presiden sebagai kepala negara, nanti Ibu Bapak bisa membaca di pasal 10 sampai 15 Undang-Undang Dasar, mulai dari presiden panglima tertinggi, kemudian presiden menyatakan perang, presiden membuat perdamaian, presiden mengangkat duta dan konsul, presiden menerima duta negara lain, memberi gelaran, tanda jasa, lain-lain tanda kehormatan.
Selatan itu presiden sebagai kepala negara. Nah, sementara presiden sebagai kepala pemerintah di dalam konstitusi kita ada di pasal 4 misalnya, presiden pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, presiden membentuk peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang, presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang gitu kan di pasal 5, kemudian juga pasal 6, 7, 8 gitu. Kemudian ada presiden mengangkat dan memberhentikan menteri sebagai pasal 17 itu presiden sebagai kepala pemerintahan itu diterapkan di Indonesia. Kemudian juga yang dikaji dalam hukum tata negara itu adalah adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Nah, tentunya ketika kita mempelajari hukum tata negara Indonesia, ya, kita pengennya pemisahan kekuasaan itu dilakukan secara tegas gitu ya, tapi prakteknya kan tidak gitu. Di Indonesia itu pemisahan kekuasaan kan bisa dilakukan secara horizontal misalnya antara eksekutif, legislatif, judikatif gitu, dan kekuasaan eksekutif, legislatif, judikatif itu diberikan kepada lembaga negara yang berbeda gitu. Supaya apa? Supaya kekuasaan itu tidak terpusat pada satu lembaga. Kekuasaan itu tidak terpusat pada satu jabatan gitu. Ketika kekuasaan itu terpusat pada satu lembaga, satu jabatan, itu akan disalahgunakan gitu, sebagaimana yang disampaikan oleh Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung akan disalahgunakan, dan kekuasaan yang absolut itu pasti akan disalahgunakan. Maka kekuasaan itu akan dipisah-pisah gitu ya, akan dibagi-bagi. Nah, pemisahan dan pembagian kekuasaan di dalam sebuah negara itu tergantung pada kebutuhan negara masing-masing gitu ya. Kemudian tergantung dengan sistem ketatanegaraan yang diberlakukan di negara yang bersangkutan gitu. Kalau di Indonesia kan kita tidak tegas ya, karena misalnya kekuasaan eksekutif, legislatif gitu, pembentukan undang-undang itu tidak bisa hanya dilakukan oleh DPR saja gitu. Di dalam pasal 5, pasal 20 Undang-Undang Dasar di situ dinyatakan bahwa pembentukan undang-undang itu dilakukan oleh DPR bersama dengan presiden gitu. Tadi yang pasal 5 ya, presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR gitu. Kemudian di pasal 20 itu di ayat 1 menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Tetapi di ayat 2-nya dikatakan bahwa rancangan undang-undang dibahas bersama dengan presiden gitu. Jadi tidak bisa gitu, sehingga presiden Indonesia itu tidak punya hak veto karena kita tidak memisahkan kekuasaan secara tegas. Beda dengan di Amerika Serikat. Kalau di Amerika Serikat itu membentuk undang-undang hanya Kongres saja gitu ya, tidak melibatkan presiden. Hanya ketika undang-undangnya sudah jadi kemudian diserahkan kepada presiden untuk dilaksanakan, presiden mempunyai hak veto. Nah, untuk menolak undang-undang yang bersangkutan gitu, penolakannya nanti disampaikan kepada Kongres, nanti Kongres akan bersidang gitu, apakah penolakan dari presiden itu diterima atau penolakan dari presiden itu tidak diterima gitu ya, disidangkan lagi. Nah, itu di Amerika Serikat. Sementara kalau di Indonesia kan tidak boleh. Rancangan undang-undang itu kalau sudah disetujui bersama, kalau presiden tidak mau tanda tangan tetap sah menjadi undang-undang gitu ya, karena dijamin oleh pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar. Pasal 20 ayat 5 menyatakan bahwa dalam jangka waktu 30 hari apabila presiden menolak menandatangani rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama, maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Pernah nggak presiden menolak menandatangani? Pernah gitu ya, misalnya Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK itu presiden tidak mau tanda tangan ya, karena apa? Karena membahasnya itu sudah bersama-sama. Jadi pembentukan undang-undang di Indonesia itu mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan itu kan dilakukan bersama-sama antara DPR bersama dengan presiden gitu, sehingga tidak elok ketika sudah disetujui bersama presiden menolak untuk menandatangani. Nah, kemudian juga lingkup kajian ADN adalah mengenai sistem pemilihan umum gitu ya. Dalam sistem ketatanegaraan, sistem pemilu itu ada yang disebut dengan sistem organis, ada yang disebut dengan sistem mekanis
gitu ya. Kalau organik itu para anggota badan legislatif itu diangkat gitu. Tapi kalau dalam sistem pemilihan mekanis itu ada mereka yang duduk di badan perwakilan itu dipilih gitu ya. Dipilihnya bisa menggunakan sistem distrik, bisa menggunakan sistem proporsional gitu, tergantung dari tadi sistem ketatanegaraan yang diberlakukan di suatu negara. Nah di Indonesia tadi ya kita menerapkan sistem pemilunya bervariasi gitu. Untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, kita menggunakan sistem proporsional. Ada embel-embelnya dengan daftar calon terbuka gitu ya, karena ketika kita kemarin memberikan suara di TPS gitu, kita datang ke TPS itu ada lambang atau gambar partai politiknya, kemudian ada nama calonnya gitu ya, sehingga dikatakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Kemudian untuk memilih anggota DPD kita menggunakan sistem distrik gitu ya, sistem distrik. Hanya sistem distrik yang diterapkan di Indonesia itu adalah sistem distrik berwakil banyak gitu, karena kalau dalam sistem distrik itu diterjemahkan atau dikenal dengan single member constituencies gitu. Artinya satu distrik atau satu daerah pemilihan itu hanya ada satu wakilnya. Nanti ketika pemilu ini dari distrik mana nih, dari daerah pemilihan mana gitu, calonnya ada banyak, yang terpilih hanya satu yang mendapatkan suara terbanyak gitu. Tapi kalau di Indonesia kita menerapkan sistem distrik berwakil banyak gitu, karena di daerah pemilihan di Indonesia ya, di provinsi ya, untuk memilih anggota DPD itu satu provinsi, satu distrik provinsi itu, daerah pemilihan provinsi itu ada 4 wakil gitu ya, sehingga yang nanti bisa duduk di lembaga perwakilan itu bukan yang mendapatkan suara terbanyak satu tapi mendapatkan suara terbanyak pertama sampai dengan keempat gitu ya, suara terbanyak satu sampai dengan suara terbanyak keempat. Kita memajukan ya sistem distrik dan sistem proporsional. Nah kalau di dalam undang-undang pemilu itu tidak disebutkan sistem pemilu untuk presiden apakah distrik proporsional gitu. Tapi kalau kita cermati model sistem distrik dan proporsional itu untuk pemilu presiden dan wakil presiden kita menggunakan sistem distrik. Distriknya mana? Distriknya ya satu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nanti yang terpilih siapa? Ya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara terbanyak gitu ya, calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara terbanyak. Nah kemarin kalau kita hitung ya, kalau kita nanti bicara mengenai pilpres itu kok lebih dari 100% kalau dihitung ya, kemarin yang diumumkan oleh KPU, mungkin Ibu Bapak bisa mencermati ya, yang dipilih oleh KPU, mungkin di sini Ibu nampak enggak ya ini ya. Ini hasil pilpres 2024 gitu ya, kalau dijumlahkan itu menjadi 100,01% ini. Ini kan aneh gitu ya. Penghitungan suara itu perolehannya harusnya kalau dijumlah seluruhnya menjadi 100%, tapi ini menjadi 100,01% ya. Nggak tahu nanti apa namanya Mahkamah Konstitusi memutuskannya seperti apa gitu ya. Nah, itu kemudian yang berikutnya adalah lingkup kajian HTN itu hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia gitu. Nah, hak asasi manusia itu menjadi lingkup kajian HTN karena setiap negara yang mengklaim dirinya negara hukum itu harus ada jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia gitu. Nah, hak asasi manusia di Indonesia itu juga dijamin di dalam konstitusi, di mana nanti Bapak bisa membaca konstitusi kita di pasal 27, 28. Kemudian setelah Undang-Undang Dasar kita diamandemen ada bab khusus tentang hak asasi manusia, yaitu di bab 10A ya, bab 10A Undang-Undang Dasar itu judulnya tentang hak asasi manusia. Di situ ada pasal 28A sampai 28G gitu ya. Ada 10 pasal yang khusus mengatur mengenai hak asasi manusia. Kemudian pasal 29, pasal 30 dan seterusnya. Nah, itu akan menjadi lingkup kajian hukum tata negara. Nah, kemudian hukum tata negara ya, karena kita membahas hukum administrasi negara juga, itu tidak dapat dipisahkan dari hukum administrasi negara gitu ya, karena hukum tata negara ya, hukum administrasi negara itu tadinya merupakan bagian dari HTN gitu. Tapi karena perkembangan negara yang luar biasa
ikut campur dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan itu menjadi bagian dari kajian hukum administrasi negara, maka kemudian hukum administrasi negara itu berdiri sendiri gitu. Nah kemudian apa bedanya HTN dengan HAN atau apa hubungannya hukum tata negara itu dengan hukum administrasi negara? Nah hukum tata negara mempelajari negara itu dalam keadaan diam, ya, dalam keadaan statis, sementara hukum administrasi negara itu mempelajari negara dalam keadaan dinamis. Nah, maka HTN itu dikatakan mempelajari negara dalam keadaan statis karena tugasnya hukum tata negara itu adalah tadi mempersiapkan misalnya lembaga negara yang ada di Indonesia itu apa saja gitu. Itu hukum tata negara yang menentukan, alat-alat kelengkapan negara yang menentukan gitu. Misalnya lembaga negara di Indonesia itu ada presiden gitu kan. Kemudian di dalam hukum tata negara juga ditentukan bagaimana pengisian jabatan presiden, kemudian apa kewenangan yang dimiliki oleh presiden, itu hukum tata negara yang menentukan. Misalnya juga DPR gitu. DPR itu keberadaan DPR di Indonesia itu hukum tata negara yang menentukan gitu. Kemudian bagaimana pengisian keanggotaan DPR, negara yang menentukan. Kemudian apa kewenangan DPR, itu negara yang menentukan. Sementara kalau hukum administrasi negara itu mempelajari negara dalam keadaan dinamis karena yang dikasih oleh hukum administrasi negara adalah bagaimana alat-alat kelengkapan negara tadi menggunakan wewenang yang sudah diberikan oleh hukum administrasi negara. Maka dikatakan dalam keadaan bergerak, dinamis gitu. Bahkan sekarang hukum administrasi negara itu berkembang lebih pesat daripada hukum tata negara karena bergerak terus gitu kan. Bagaimana presiden misalnya kemarin sikap presiden ketika pemilu gitu kan. Nah itu menjadi kajian dari hukum administrasi negara. Bagaimana sikap presiden ketika pelaksanaan pemilu, bagaimana sikap KPU ketika penyelenggaraan pemilu gitu. Itu menjadi bahan kajian dari hukum administrasi negara. Kalau hukum tata negara kan hanya menentukan KPU tugasnya apa, dia sebagai penyelenggara pemilu diberi tugas untuk mempersiapkan pemilu mulai dari perencanaan terakhir pemilu kan gitu. Itu HTN yang menentukan. Tapi bagaimana KPU itu menyelenggarakan pemilu itu menjadi bahan kajian dari hukum administrasi negara gitu. Nah, HTN dan HAN itu mempunyai sumber hukum dan ini harus diperhatikan Ibu Bapak nanti mungkin ketika menulis disertasi itu juga akan menggali sumber hukum ya terkait dengan metode penelitian, kemudian ada data primer, ada data sekunder gitu kan. Data primer itu kan digali dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat gitu ya. Maka itu menjadi sumber nanti ketika panjenengan menulis disertasi. Nah, sumber hukum itu adalah tempat hukum positif atau hukum yang sedang berlaku itu digali atau ditemukan. Nah, sumber hukum itu ada dua jenis, yaitu ada sumber hukum material dan ada sumber hukum formil gitu. Nah, kalau sumber hukum material itu tadi ditemukan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat gitu. Karena untuk memperoleh sumber hukum material itu effortnya lebih luar biasa dibandingkan dengan sumber hukum formil gitu. Misalnya ketika kita menyusun sebuah regulasi, nah di dalam undang-undang ditentukan bahwa harus ada partisipasi masyarakat gitu. Maka kita harus menggali sumber hukum material itu dari kehidupan masyarakat gitu. Masyarakatnya masyarakat terutama yang terdampak akibat nanti dikeluarkannya sebuah regulasi, itu sumber hukum material. Dan perlu diingat bahwa di Indonesia itu hukum negara itu tidak terpisah dengan hukum agama gitu. Maka ketika ada peristiwa-peristiwa dalam pergaulan masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, itu tidak bisa diakomodir dalam sumber hukum material, dalam aturan-aturan hukum kan gitu. Tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum material. Nah, Ibu sering mencontohkan ini LGBT gitu kan. Sekarang kan berkembang luar biasa ya, menjangkiti setiap elemen masyarakat tidak pandang bulu gitu kan. Ada yang perempuan seperti maco seperti laki-laki, ada yang laki-laki kemudian melambai seperti perempuan, kemudian ada yang menikah sesama jenis gitu kan. Nah, itu bertentangan dengan nilai-nilai agama, sehingga sumber hukum material itu tidak semuanya bisa diakomodir gitu ya. Nah, ketika tidak bisa diakomodir menjadi kewajiban negara untuk menjelaskan gitu mengapa
keinginannya tidak bisa diakomodir gitu ya. Misalnya seperti tadi yang bertanya, boleh nggak nih tuvalnya digunakan lagi? Nah pengennya kita gitu kan, pengennya kita ya kita sudah punya tuval, kemudian bisa digunakan gitu. Nah kemudian ketika tidak digunakan, mengapa gitu? Maka wajib dijelaskan, tadi sudah Bu Ani jelaskan ya, karena soalnya berbeda antara mahasiswa S1, S2 dengan mahasiswa S3 kan gitu. Tuvalnya lebih tinggi soalnya untuk mahasiswa S3, dan itu perlu dijelaskan ya, perlu dijelaskan. Jadi kalau kita menggali sumber hukum material kemudian tidak bisa diakomodir, itu menjadi kewajiban negara untuk menjelaskan kenapa keinginan masyarakat itu tidak dapat diakomodir. Nah sumber hukum material nanti ketika panjenengan menulis disertasi ya, itu ada tadi data primer digali dari sumber secara langsung gitu kan, membutuhkan effort ya. Misalnya wawancara dengan siapa pejabat negara kan tentunya memerlukan perjuangan gitu, bersurat dulu, kemudian janjian dulu kapan ketemunya gitu, tentunya memakan waktu, memakan tenaga, pikiran, itu sumber hukum material. Nah sementara sumber hukum formal itu mudah untuk mendapatkannya gitu, seperti kita duduk manis di rumah, di kantor, atau dimanapun gitu ya, sepanjang kita memegang perangkat gitu, bisa HP, bisa laptop atau apapun, itu kita bisa mendapatkan sumber hukum formil ya, karena sumber hukum formil itu sudah ada bentuknya ya, sudah ada bentuknya, sudah diberi bentuk sehingga kita mudah untuk mendapatkannya. Nah sumber hukum formil itu banyak ragamnya gitu, ada peraturan perundang-undangan gitu kan. Kalau tidak menyampaikan peraturan perundang-undangan berarti tertulis ya, kalau hukum bisa tertulis bisa tidak tertulis, kemudian ada konvensi atau kebiasaan, kemudian ada jurisprudensi, ada traktat maupun ada doktrin gitu, itu sumber hukum formil. Mudah untuk mendapatkannya gitu, kita duduk manis di rumah kita sudah bisa menemukan sumber hukum formil gitu ya. Nah sumber hukum formil kita yang pertama itu peraturan perundang-undangan. Nah peraturan perundang-undangan, ingat ya Ibu Bapak sekalian, kalau hukum bisa tertulis bisa tidak tertulis, tapi kalau peraturan perundang-undangan itu tertulis gitu. Nah peraturan perundang-undangan di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019, kemudian diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 di pasal 1 dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan itu tertulis isinya norma hukum gitu ya, sehingga ketika ada orang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, sanksinya adalah sanksi hukum gitu. Siapa yang memberi sanksi hukum? Karena peraturan itu dibentuk oleh negara, maka yang memberi sanksi hukum itu adalah negara melalui aparatur negaranya gitu ya, tidak boleh main hakim sendiri gitu. Kemudian proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan tadi yang Ibu sebutkan ya, dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang sudah diubah dua kali tadi, yang mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, kemudian sampai dengan pengundangannya. Nah kemudian peraturan perundang-undangan itu mempunyai daya paksa yang kuat, maka peraturan itu untuk bisa diberlakukan ada sanksinya gitu ya, memuat tentang sanksi gitu ya. Sanksi pidana itu ada di dalam peraturan perundang-undangan, dan sanksi pidana itu hanya boleh ada di dalam undang-undang dan perda. Sementara peraturan pelaksanaan itu tidak ada sanksi pidananya ya. Sanksi pidana ada di dalam undang-undang dan perda. Kalau di undang-undang boleh menerapkan sanksi pidana apapun, boleh kumulatif, boleh alternatif atau kumulatif alternatif. Tapi kalau dalam perda, baik perda provinsi maupun perda kabupaten kota, sanksi pidana itu hanya berupa pidana kurungan maksimal 6 bulan dan alternatif ya, atau denda paling banyak 2,5 juta rupiah gitu, atau denda paling banyak 2,5 juta rupiah gitu. Nah peraturan perundang-undangan itu bisa dibentuk oleh pemerintah pusat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, perpu, peraturan presiden,
peraturan menteri gitu ya, dan bisa juga dibentuk di daerah, ada perda provinsi, perda kabupaten kota, peraturan gubernur, peraturan bupati, wali kota, bahkan sampai di tingkat desa gitu ya, di tingkat desa ada peraturan desa yang dibentuk oleh kepala desa bersama dengan badan permusyawaratan desa. Nah, peraturan perundang-undangan, karena negara kita itu negara kesatuan, maka peraturan itu disusun dalam tingkatan yang disebut dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Ya, disusun dalam tingkatan yang disebut dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Nanti ibu bapak ketika menulis disertasi tentu ada sumber hukum atau ada bahan hukum primernya ya, karena kita orang hukum, maka ketika kita menulis disertasi ada bahan hukum primernya. Atau kalau di dalam daftar pustaka ada daftar pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan. Nanti menulisnya sesuai dengan hierarkinya. Paling tinggi adalah undang-undang dasar, kemudian di bawahnya ada ketetapan MPR, di bawah ketetapan MPR ada undang-undang Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, perda provinsi, dan perda kabupaten kota. Ya, jadi nanti ibu bapak ketika menulis karya ilmiah gitu ya, menulis hierarki, menulis sumber hukum itu atau bahan hukum primer atau peraturan perundang-undangan itu harus sesuai dengan hierarkinya gitu ya, yang paling tinggi ditulis. Setelah 200 meter, kemudian belok kiri. Peraturan di bawahnya itu ditulis kemudian. Karena apa? Karena peraturan perundang-undangan yang disusun dalam hierarki itu mempunyai makna gitu. Belok kiri. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya itu merupakan dasar hukum bagi peraturan di bawahnya, dan peraturan yang lebih rendah kedudukannya harus bersumber pada peraturan yang lebih tinggi gitu. Maka ada mekanisme judicial review gitu ya. Kemudian materi muatan peraturannya juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan ingat bahwa peraturan itu hanya boleh dicabut, diganti, diubah oleh peraturan yang lebih tinggi atau yang sederajat gitu. Ya, Perpu dan undang-undang itu kedudukannya sejajar. Maka Perpu itu bisa mencabut undang-undang, ya, bisa mengubah undang-undang, bisa mencabut undang-undang gitu. Misalnya Perpu nomor 2 tahun 2022, kemarin yang heboh undang-undang Cipta Kerja ya. Perpu nomor 2 tahun 2022 itu mencabut undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja gitu. Ya, dan Perpu itu berlakunya setahun, dan kalau materi muatan Perpu itu masih diperlukan, dimintakan persetujuan kepada DPR untuk dijadikan undang-undang. Seperti Perpu Cipta Kerja itu sekarang sudah menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 gitu ya. Jadi Perpu dan undang-undang itu kedudukannya sejajar, sehingga Perpu itu dapat mengubah undang-undang, dapat mencabut undang-undang. Nah, kemudian ini ada lex specialis ya, peraturan yang lebih khusus itu diutamakan berlakunya dibandingkan peraturan yang bersifat umum gitu ya. Misalnya ada orang korupsi ya, sekarang sedang ramai korupsi timah gitu ya. Nah, di dalam KUHP kita ada mengatur mengenai tindak pidana korupsi, sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tapi ketika kita sudah punya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka undang-undang itulah yang diberlakukan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya sumber hukum formil itu adalah kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan ya. Ini namanya kebiasaan tidak tertulis gitu, tapi dilakukan berulang-ulang, kemudian ditaati oleh penyelenggara negara, pejabat negara, sehingga menjadi sumber hukum gitu. Misalnya apa? Misalnya ketika Presiden berpidato menjelang hari kemerdekaan ya, sejak Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Pak Habibie, Pak Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, dan mungkin nanti Pak Prabowo gitu, setiap menjelang setelah 200 meter belok kiri. Pidatonya itu sebagai bentuk pertanggungjawaban apa yang sudah dilakukan oleh Presiden 1 tahun kemarin, kemudian apa yang akan dilakukan 1 tahun yang akan datang gitu. Dan itu tidak ada ketentuannya di dalam undang-undang dasar, di dalam undang-undang tidak ada ketentuannya. Nah, sekarang saja di undang-undang MD 3 itu kemudian seperti dinormalkan gitu ya, karena DPR dan Presiden gitu, DPR dan DPD itu bersidang gitu untuk mendengarkan Presiden berpidato menjelang hari kemerdekaan. Itu baru ada di Undang-Undang MD 3
di Undang-Undang 17 tahun 2014. Sebelumnya nggak ada gitu. Nah kemudian yang berikutnya, kalau di dalam hukum administrasi negara, kebiasaan itu bisa menjadi sumber hukum ketika itu dilakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan tertentu gitu. Karena dalam hukum administrasi negara itu penyelenggara administrasi negara itu juga diberikan kewenangan untuk melakukan diskresi, ya, melakukan diskresi atau fresh air mission gitu. Misalnya Bu Hilda ini kalau mau ke kampus gitu ya, ibu itu kalau mau ke kampus karena rumahnya di Desa, di Meranggen, kemudian mau ke kampus itu harus ke Semarang, volume kendaraan dari Meranggen ke Semarang itu lebih banyak gitu, sehingga polisi mengambil sikap untuk memberlakukan kontraflow gitu. Jadi yang ketika kita ke Semarang itu kita bisa melewati jalan di sebelah kanan marka, ya itu, dan berlaku setiap hari, berlaku terus menerus setiap hari, setiap jam sampai jam 8 atau jam setengah 8 itu ada pembatasnya gitu, sehingga yang dari arah Semarang menuju Meranggen itu harus hati-hati ya, berjalan di sebelah kiri terus karena diberlakukan kontraflow. Itu kebiasaan atau praktek administrasi negara. Nah kemudian juga jurisprudensi. Jurisprudensi itu juga merupakan sumber hukum formil gitu ya. Jurisprudensi itu kan putusan hakim gitu ya, yang sudah inkrah, yang sudah berkekuatan hukum tetap, kemudian diikuti oleh hakim-hakim berikutnya ketika mereka menghadapi kasus yang sama atau yang hampir sama gitu. Mengapa ada jurisprudensi di Indonesia gitu? Karena di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu dinyatakan bahwa pengadilan itu tidak boleh menolak perkara, apalagi dengan alasan tidak ada undang-undangnya nih gitu. Kan tidak boleh, karena hakim itu dapat menemukan hukumnya sendiri gitu. Bagaimana setelah 200 meter belok kiri, fakta persidangan, alat bukti, barang bukti gitu kan. Kemudian juga ketika hakim memutuskan itu ada saksi, alat bukti tadi, ada surat saksi, ahli dan sebagainya. Nah kemudian ketika putusan hakim itu sudah belok kiri, sudah berkekuatan kemudian tetap, maka belok bisa kiri, menjadi pedoman bagi hakim-hakim lain ketika mereka tadi menghadapi kasus yang sama atau yang hampir sama. Banyak faktor mengapa hakim itu menggunakan jurisprudensi ya ketika menyelesaikan perkara gitu. Nah kemudian juga perjanjian internasional gitu. Perjanjian internasional itu menjadi sumber hukum formil gitu, karena kalau kita mengadakan perjanjian itu kan harus diratifikasi gitu ya. Jadi ketika mengadakan perjanjian kan mulai dari perundingan, kemudian mulai dari penutupan perjanjian gitu ya, ditandatangani ya, belok kiri, oleh putusan kemudian masing-masing negara. Tujuan Anda kemudian, nanti berada di sebelah kanan. Perjanjiannya itu kan dibawa pulang ke negaranya masing-masing untuk diratifikasi, dimintakan persetujuan kepada lembaga yang berwenang.